Halo, good morning. Good morning Felicia, good morning Seang Kai, good morning Gerald, good morning Squall. Silakan dibuka buku SPS IPA halaman 51. Sudah? Good morning Grace, good morning Jayden, good morning Ernest. Ernest, halo, iya, ambil buku SPS IPA-nya ya. Nah, nanti lanjutkan lagi bernyanyinya ya, letakkan dulu alat musiknya. Kita belajar dulu Ernest. Oke, terima kasih Ernest. Good morning Kalis, good morning Jane. Baik, sudah pukul 9.31 ya. Karena siswanya sudah sebagian bergabung. Oke. Yang baru hadir, silakan diambil buku SPS IPA halaman 51. Topiknya, topik baru, ciri-ciri makhluk hidup. Dimulai saja ya. Hari ini Senin, 15 Februari 2021. Halaman 51 itu bab 4, ya. Ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, ini kan topik baru, bab baru. Saran saya, tolong fokus dulu sebentar untuk materi IPA. Karena ini topik baru. Agak sedikit rinci nanti penjelasannya. Harus konsentrasi ya. Ya, diperhatikan ya Albert, Jessica, Rinselo, fokus ya. Nicholas, Jayden. Baik, saya mulai. Oke, ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, ini ada gambar hewan. Nama hewannya adalah hewan panda. Ya, ini merupakan makhluk hidup. Perhatikan hewan tersebut. Nah, apa ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh hewan tersebut? Apa makanannya? Kemudian apa akibat jika hewan tersebut tidak makan? Ada yang tahu tidak? Coba dulu Asmara Manurung. Coba jawab dulu, ada pertanyaan sedikit Asmara Manurung sebelum diselanjutkan. Halo Asmara Manurung. Asmara Manurung, tolong dijawab Asmara Manurung. Ciri-cirinya Adalah yang warna hitam. Iya, dia sedang makan. Apa makanannya? Bambu. Dia makan tumbuhan bambu. Lalu jika hewan tersebut tidak makan, apa yang terjadi? Apa akibatnya? Kamu tahu tidak? Halo? Akan mati. Iya, dia akan mati atau akan kelaparan dulu, kemudian akan mati karena apa? Kehilangan makanannya. Nah, itulah makhluk hidup. Jadi kita semua, kita manusia juga makhluk hidup ya, butuh makan, nah, butuh minum, benar ya? Kemudian butuh bernapas, benar nggak? Iya. Kemudian butuh membuang metabolisme atau metabolisme buang urin.
air seni, ya kan? Nah, jadi kita lanjut ke halaman 52. Kita mau bahas rinci dulu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yuk, silakan diambil bukunya halaman 52. Oke. Nah, ini adalah gambar, sama-sama gambar hewan panda, tapi mana yang asli, mana yang bukan, ya. Coba dulu Kenzo. Nah, Kenzo Gabriel. Dengarkan pertanyaan Miss ya, Kenzo. Kenzo. Ya, Miss. Oke, perhatikan gambar di samping Kenzo. Kenzo juga perhatikan buku Kenzo ya. Ya, Miss. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaannya? Nah, gambar A, gambar B. Benda pada gambar manakah yang termasuk makhluk hidup atau benda hidup? Mana yang mana yang makhluk hidup? Gambar A atau gambar B? Gambar A, Miss. Gambar A. Benda atau gambar manakah yang bukan makhluk hidup? Gambar B, Miss. Apa alasannya? Kenapa gambar A itu makhluk hidup? Kenapa gambar B itu bukan makhluk hidup? Alasannya apa? Karena gambar A, halo, A makhluk hidup dan ya, B karena butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh bernapas. Sedangkan ini adalah boneka ya, benda mati. Dia nggak bisa bergerak, ya kan? Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum. Oke, cukup jelas ya Kenzo. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke materi baru. Ya, ini adalah materi pendalamannya. Diperhatikan Nicholas, ya. Bukunya dibuka, jangan dibolak-balik ya. Diperhatikan, fokus. Saya menjelaskan dulu Nicholas, didengarkan, disimak ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Kamu telah mempelajari bahwa di sekitar kita ada banyak benda. Benda digolongkan menjadi benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup contohnya apa? Kucing, ayam, kelinci, gajah, kuda, semut. Nah, kupu-kupu, belalang, itu benda hidup. Benda tidak hidup contohnya apa? Buku kamu, buku SP/IPA kamu, kursi yang kamu duduki, tembok, itu benda tak hidup. Botol minum kamu, benda tak hidup. Masker yang kamu pakai, jadi itu benda tidak hidup. Nah, dengar ya. Kemudian benda hidup disebut, nama lainnya apa? Gilbert, makhluk hidup. Ya, jadi kita sebut aja makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Tahukah kamu perbedaan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup? Tahulah ya, kalau dia makhluk hidup, ingat dia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh bernapas, berbicara. Seperti ini kan, kita semua makhluk hidup, kenapa? Kita bisa berbicara. Tapi kalau benda mati atau benda tak hidup, coba perhatikan kursi kamu, apakah dia berbicara? Tidak ya, cukup jelas. Baik, kita mau bahas ciri-ciri yang pertama adalah bernapas. Ya, bernapas. Tapi sebelum masuk ke topik bernapas, ini Miss mau bedakan. Ini adalah kursi dan ini adalah baby. Nah, ini adik siapa ini baby ya? Oke, nah cukup jelas perbedaannya. Ya, si baby ini adalah makhluk hidup. Dia bisa berbicara, dia bisa menangis, bisa ketawa, bisa senyum, bisa melihat semuanya. Ya, sementara si kursi, coba lihat, diam saja. Kalau nggak ditarik, dia nggak bergerak, harus didorong, ditarik. Benar nggak Lois? Lois? Nah, Lois adalah makhluk hidup karena Lois mendengar Miss. Lois melihat Miss, ya kan? Iya, Miss lanjut ya Lois. Oke. Oke, pintar. Jelas, Miss jelaskan dulu, didengarkan. Nah, ini dijelaskan sedikit. Yang pertama adalah ciri-cirinya apa makhluk hidup? Bernapas. Kita semua sedang bernapas, tapi kita nggak sadar, ya kan? Kita nggak sadar, kita tuh semuanya bernapas.
Coba sekarang tutup dulu hidung kamu. Rongga hidung tutup dulu coba. Bisa bernapas nggak? Nggak bisa. Jadi kita butuh oksigen, butuh udara yang kita ambil. Nah, ya melalui rongga hidung. Oke, untuk dibawa ke dalam paru-paru kita. Itu nanti ada pertukarannya. Jadi karbon dioksida kita keluarkan lagi. Udara yang tidak kita perlukan kita keluarkan lagi melalui rongga hidung. Kita butuh oksigen O2, ya. Oke, kita jelaskan dulu bernapas. Perhatikan ya. Makhluk hidup menghirup dan mengembuskan udara, menghirup dan menghembuskan. Coba dulu Tristan tarik napas. Ambil dulu oksigennya, tarik napas. Tarik, buang. Nah, yang dibuang itu adalah karbon dioksida, ya. Nah, disulang. Makhluk hidup menghirup dan mengembuskan udara. Proses tersebut disebut apa? Bernapas, ya. Selama masih hidup, yang namanya makhluk hidup selama masih bernyawa pasti butuh bernapas. Oke? Makhluk hidup harus bernapas. Coba kamu tahan napas selama 10 detik. Apa yang kamu rasakan? Coba ya. Miss mau pilih dulu siapa ini. Suruh dia tahan napas dulu. Jordan Joshua. Halo Jordan Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Nah, coba dulu Jordan tarik napas atau ambil napas, ambil oksigen dulu yuk. Tarik napas atau hidup napas, tahan dulu 10 detik. Nah, udah. Buang. Apa yang kamu rasakan? Jordan. Susah ya, nggak bisa bernapas kan? Bernapas. Iya, jadi kita butuh bernapas. Coba ulangi dulu Jordan. Makhluk hidup, coba ulangin dari sini. Makhluk hidup menghirup dan menghembuskan udara. Proses tersebut disebut bernapas selama masih hidup. Makhluk hidup harus bernapas. Coba kamu tahan napas selama 10 detik. Apa yang kamu rasakan? Coba apa yang kamu rasakan tadi? Sesak. Sesak napas. Jadi misalnya ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tadi apa? Halo? Napas. Iya, bernapas. Ingat, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Ya, kita butuh pernapasan. Oke, baik. Ini lanjut ya. Masih dalam ciri-ciri makhluk hidup. Ini lanjut. Didengarkan dulu. Oke. Alat pernapasan makhluk hidup. Nah, dengarkan. Alat pernapasan makhluk hidup beraneka ragam. Yang pertama adalah manusia. Siapa manusia? Kita, Miss. Kita semua ya, siswa 3A, siswa 3B. Oke, Winston. Winston dengarkan Miss ya. Miguel dengarkan Miss dulu ya, Miguel. Alat pernapasan makhluk hidup. Misalnya manusia. Manusia bernapas dengan apa? Paru-paru. Nanti ditunjuk paru-paru itu yang mana gambarnya. Perhatikan ya Miguel, Winston. Manusia, burung, kadal bernapas dengan paru-paru. Katak bernapas dengan paru-paru juga, tapi juga dia ada dua. Katak itu bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Nah ya, kemudian ikan bernapas dengan insang. Oke, Miguel coba baca ulang Miguel. Alat pernapasan, coba baca Miguel. Yuk. Alat pernapasan macam-macam. Manusia, burung, kadal bernapas dengan paru-paru. Katak bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Ikan bernapas dengan insang. Oke, sekarang misalnya, jadi Miguel bernapas dengan apa, Miguel? Miguel bernapas dengan halo,
Apa ini bacanya Miguel? Kenapa diakukan Miguel? Miss mau tanya. Oke, sekarang Winston Kennedy. Siapa sih Winston? Oke, Winston bernapas dengan halo Winston. Suaranya nggak keluar ya. Miss ganti ya. Ebertus. Halo Ebertus. Ya, Oke, Ebertus bernapas dengan paru-paru. pintar. Terima kasih Ebertus. Baik, Miss lanjut ya. Nah, ini adalah gambar alat pernapasan pada manusia. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama tadi apa Miss bilang? Bernapas. Jadi, di sini Miss tekankan materinya untuk pernapasan pada manusia. Jadi, beginilah di dalam tubuh kita ya. Ini adalah alat pernapasan pada manusia. Dari mulai laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Ini adalah istilah-istilah dalam pelajaran IPA. Jadi Miss jelaskan, alat pernapasan pada manusia itu dari laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Ini di dalam bagian tubuh kita. Tapi yang pertama sekali pada saat kita menarik nafas itu dari rongga hidung. Ya. Oke, Miss lanjut ya. Miss mau jelasin apa itu laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Tapi harus fokus ya. Didengarkan, saya mau jelaskan. Nah, oke, Miss jelaskan. Tadi yang pertama apa? Laring ya. Ini gambar laring. Seperti ini kira-kira di dalam tubuh kita. Ya. Laring, dengarkan. Laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Kamu dengar suara saya kan? Berarti laring saya berfungsi. Oke? Laring merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara. Oke, Evelyn Ho, Giselle didengarkan. Peran laring atau fungsi laring dalam sistem pernapasan ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Saya ulangin, peran laring dalam sistem pernapasan ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Inilah dia yang pertama sekali. Jadi kalau kamu bersuara itu berarti laring kamu berfungsi. Nah, atau sedang bernyanyi, ya. Selanjutnya ini dia, trakea. Apa itu trakea? Oke, trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Jadi dia merupakan saluran ya. Saya ulangin. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk bernapas. Ya. Nama lain trakea